Kita perkenalkan keluarga Indra Jegel dengan anaknya yang lucu-lucu, perempuan semua ya anaknya Jegel ya. Juara-juaranya kenapa nggak ada yang sesukses itu? Tapi itu nggak cuma di Suci deh. Kenapa ya? Hampir semua kompetisi rata-rata ya. Hampir semua kompetisi kenapa ya? Kayak ada kutukannya gitu. Bener sih, hampir rata-rata. Tapi nggak juga sih. Disco Pantera. Hai, ketemu lagi bareng gue Disco Pantera di Nobarteko alias Nostalgia bareng teman Disco Pantera, di mana gue akan ngobrol santai dengan teman gue pastinya. Kita bernostalgia, dan di episode kali ini kita sudah kehadiran. Udah jujur aja Om, karena kan kamu sebenarnya mau ke Tora kan. Cuman karena rumahku deket, lumayan nih 2 konten gitu kan. Udah sikat aja, jujur aja udah. Ya. Kita perkenalkan keluarga Indra Jegel dengan anaknya yang lucu-lucu, perempuan semua ya anaknya Jegel ya. Bukan, itu emang aku lagi nggak ikut foto keluarga. Oh iya. Itu papa, mama, sama adik-adik sih itu. Soalnya kan aku emang kemarin kuliahnya di luar. Dejavu gue ya. Kayak Kuliahnya. pernah di sini kapan gitu. Ya, kita kan sama-sama pendatang ya. Kan waktu itu foto keluarga kuliahnya di luar. Kuliah di Port. Indra ini sangat terkenal karena dia adalah juara. Lu juara season berapa ya? Season 6. Season 6, juara Suci, stand up komedi Indonesia, Kompas TV. Juara 1, ya beban, biar beban, makanya gue bilang juara Suci. Kalau nggak lucu beban ya. Konsepnya talk show doang ini udah. Jangan dibeban-bebani. Tapi ini lu setuju nggak sama gue? Kayak semacam ada kutukan di Suci. Kenapa emang? Juara-juaranya kenapa nggak ada yang sesukses itu? Tapi itu nggak cuma di Suci deh. Kenapa ya? Hampir semua kompetisi rata-rata ya. Hampir semua kompetisi kenapa ya? Kayak ada kutukannya gitu. Bener sih, hampir rata-rata. Tapi nggak juga sih. Maksudnya Babe. Tapi bener loh, Suci. Babe Ya, sukses. paling Babe. Babe itu season 3. 3. Season 1 lah. Siapa? Rian Adriandi. Rian Siapa sih ya? Season 1 justru yang lebih muncul menurut lu siapa? Ernest Prakasa Ernest dong. Prakasa, which is juara 3. Iya bener sih. Boris, season 2. Oh Boris enggak, Boris malah 7 besar. Ya, itu Juara dia. satunya sih Boro-boro. Boro. Season berapa Boris? Boris Dua, kan? season 2. Juara Tapi satunya. kita lihat dia di film, Oh iya, di dunia di malam. TV, dunia malam. Kupu-kupu malam ya. Season 2 itu yang menang sih. G Pamungkas. G. Ya G juga oke. Maksudnya Ya. ya G oke lah. Oh, masih oke ya? Ya oke lah, 3 filmnya Babe. banyak. 3 Babe. 4 4 itu David Nurbianto. David. Tapi Dodit lebih Ya, itu menguasai. dia. 5 siapa? 5 Rigen. Nah, siapa? Rigen. Regen. Di bawah-bawahnya ada nggak yang lebih ini daripada Regen? Enggak ada. 6 kok sama siapa ya? 6 aku sama Ardit. Ah ya, nah masih inilah. Tapi Om Disko tuh nonton ya Suci ya ternyata. Nonton gua Ngikutin ya? penikmat stand up komedian. Karena gua pernah hampir kejebur jadi stand up komedian. Serius? Serius. Awal-awal stand up komedi lagi mulai marak di kita, gue sempet berapa kali ikut untuk open mic. Di Zaman masih ada ketawa jadinya. Hang Lekir. No, di Kemang dulu di Jakarta Oh, punyanya. komedi club. Komedi Club. Hmm, Berapa kali gua- komedi cafe, Komedi cafe. cafe. Ya, Berapa kali punyanya. gue open mic di situ. Oh iya Om. Iya. Oh. Terus anak-anak stand up Indo Depok, waktu itu gue pas baru rumah gue pindah, ikut nyokap pindah ke Citayam, gue berapa kali open mic sama anak stand up Indo Depok. Sama Viko dan teman-teman lah ya. Geng-gengannya Coki, Coki. Viko gitu. Ya mungkin mereka nggak inget gue ya, karena gue berapa kali open mic. Tapi untung lu nggak stand up di Enggak lah, Depok. nggak gagal gue, karena Lah, gue kalau stand up di Depok- selucu itu. Kalau kamu ngikutin stand up di Depok dan ngikutin nada bicara Coki kan manggungmu sekarang juga nada-nada kan. Angkat tangan gitu dong. Izinkan aku untuk terakhir kalinya. Ada nada-nada. Ketawanya cekwak gitu. Iya dong. Nah, Tapi berada di jalur yang benar berarti Om Disko. stand up Suci 6. Suci juaranya 6. nih, Indra Jegel. Perwakilan dari stand up Indo Medan. Stand up Indo Medan benar. Berarti
Lu memang asal sana. Bener, asal sana. Bisa ceritain nggak dulu lu masa remaja lu habiskan di mana waktu itu? Aku sih SMA tuh di Binjai, lebih tepatnya sih di Binjai ya. Negeri, swasta? Negeri. SMA lu? SMA Negeri 5. SMA Karena di 5 sana Binjai? di sana itu negeri itu emang lebih Murah? Iya Ya, benar, lebih lebih murah. affordable kan? Ya dan swastanya juga nggak ada yang, maksudnya mahal tapi nggak terlalu yang Iya, gimana-gimana banget. Kecuali di Medan ya. Oh, sebegitu berbedanya? Jauh. Oh iya? Jauh. Bahkan bioskop ada di Binjai itu tahun 2000 aku kuliah. Baru ada bioskop. Baru ada bioskop? Itu Itu pun belum masih- jaringan Cineplex 21? Nggak, udah benar, tapi Oh, udah benar. sorry, Cuman sorry. filmnya aja Alvin and Chipmunk. Bioskop udah ada kok dari 2000 sekian ya. 21 iya. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Wah, ada yang punya rumah itu. Ada yang punya rumah. Pemainnya ada yang punya rumah. Oke, SMA 5 Binjai. SMA 5 Binjai bener. SMA Gimana 5 masa Binjai, remaja lu? Masa SMA lu gimana? Tapi pada masa-masa itu sih aku tidak. Itu Jegel tuh nama dari mana? Benar, munculnya tuh dari SMP menuju SMA, Nah. kelas 3 SMP. Karena aku sering main bola. Oh, Jegel tuh jegel. Ngejegal, maksudnya. iya. Jegel. Nah, aku tuh sebenarnya badanku paling kecil, tapi suka ngejegel karena temenku itu bapaknya preman. Jadi kayak ketua ormas gitu Bang di sana. Itu punya temen deket kali aku sama dia. Ormas di Binjai. Oh, berarti FBR ya? Oh, bukan. Sorry. Apa dong berarti? EBR tuh bukan Kan forum Binjai Rempuk. Bukan ya? Bukan. Oh, sorry. Bukan. Jadi Pokoknya ormas lah. teman-teman aku tuh kalau aku selengkatin tuh pada kayak, oh jangan temen ini gitu. Terus orang tuh bilang, udah nggak usah main lah, ada jegel nanti. Ada jegel. Ah, Itulah ya, awal-awal lu dapat pecetus julukan gitu. jegel. Sorry nih, gue jadi agak trauma. Terus, Ya, ya udah akhirnya Gua madep sana aja. jadi kepake tuh nama dipanggil jegel. Akhirnya bikin akun Facebook, ada jegelnya, nama Twitter juga ada jegelnya, stand up juga ada jegelnya. Jadi ya nama Jadi yang nama membawa. panggung lah ya. Nama panggung lah. Oke. Lu SMA tuh kayak apa sih? Indra Jegel semasa SMA. Sebenarnya tidak ada yang terlalu menarik, cuman ya. Salah Cuman ngundang dong gua. Iya. Tapi banyak ketololan pada layaknya anak SMA. Ya, anak SMA lah ya. Gitu. Bandel-bandel anak Yoi. SMA ya. Aku dulu pernah nembak perempuan, cewek, pakai laser. Epic nggak sih itu? Enggak sih. Om Disko tau laser? Cuk gitu kan? Iya. Tapi kan dulu tuh ada yang mata lasernya diganti-ganti. Oh, yang ada kata-katanya, ada love-nya. Love di panah. Gak apa-apa, gak masalah. Dulu aja Cut Keke pernah main gituan waktu masih jadian sama Ahmad Albar. Oh, iya. Main laser. I love you. Jadi itu bukan hal yang norak kok. Berarti aku ini setara Ahmad Albar dong ya? Cut Keke-nya. Pernah serius, gue pernah lihat dia lupa main I love you. Dia lagi jatuh cinta saat itu. Keren ya. Jadi buat lu nggak masalah, lu main-main laser gitu. Ini lu si cewek ini, terus lu kasih Iya, laser kasih itu lihat jendela. Tulisannya apa? Lihat Oh, lu suruh lihat Iya, jendela. I love you. Ya kan? Bener I kan? love Iya, you. gua liat, I love you. You gitu. sama ada. Aku beli yang I love you ada. Lebih Bukan. Pokoknya itu aku beli matanya tuh ada yang I love you, ada yang Sagittarius. teks proklamasi. Bukan nggak ada. Sagittarius kalau nggak salah. Panjang ya. Apa? Sagittarius. Oh ini logo zodiak. Logo zodiak Ada. Sagittarius. Karena Dia- waktu itu bintangnya Libra. Wah. Jokesnya fresh sekali. Pantas kamu jadi juara City. Terus dia terima. Enggak, tolak. Sumpah. Itu tolak. Nah, udah. Kayaknya dia dapat tekanan dari orang tuanya deh. Iya. Maksudnya kan kita masih Aku nggak suka kamu jadian sama dia. Mukanya kayak maling. mungkin dia nganggap aku nggak suka kamu jadi sama dia. Iya. Karena aku malu kau pacaran sama tukang laser. Kan suka ada di pinggir jalan sekarang. Yang hijau. Iya, dari hijau, jauh bener. jauh gitu. Sampai Seru sih. Udah, ada lagi nggak masa SMA lu yang kira-kira Tapi aku dulu tuh lebih ke olahraga gitu. Kalau kebandelan itu atletis banget badan lo. Terus kalau kebandelan gitu kebandelan gitu aku lebih ke lebih ke anak yang sebenarnya tidak mau bolos tapi bikin rusuh di kelas. oh tipe-tipe yang Tipe yang- ngocol-ngocol di kelas Ya gitu, istilahnya badut kelas lah badut-badut ya. kelas. Tapi bikin rusuh gitu di kelas. Pernah apa namanya? Pernah menginisiasi guru agama.
Untuk? kelas 2 SMA, dia ulang tahun. Oke. Menginisiasi untuk melempar tepung dan telur. Ke gurunya. Iya. Marah dong dia. Nggak jadi tapi. Oh, untungnya. Untungnya nggak jadi, kan ibu-ibu tua gitu ya, dilempar telur kayak apa sih. Tapi aku yang menginisiasi untuk, ayo kita bikin telur tepung, gitu. Seru kan, ada guru agama diikat di tiang bendera gitu bang. Bentar dulu. Gua Diteriakin pada visualisasiin dulu. sekolah. Ibu-ibu nih. Iya, udah guru tua. agama tuh Guru agama. diikat di tiang tiang, bendera, dilempari tepung. Wah, Bahagia seru dong. banget. Seru Iya, dong. Aku udah menggawain. Seru dong pasti. Tapi kita itu, kan pasti lu teriak. baru gitu aja gue yakin malaikat udah nyatet. Belum kejadian sih. Masalahnya guru agama Tapi dia, ya. iya, dia udah nyatet duluan. Tapi Ini kalau- VIP nih. Ini VIP neraka. VIP nih. VIP neraka. Lulus, tapi lu berhasil lulus. Lulus dengan baik ya. dengan baik, predikat terbaik juga aku. Wah, serius lu? Serius? Enggak juga sih sebenarnya. SMP itu rupanya lupa aku. Serius? SMP lu- SMP tuh dapat enggak terbaik sih. Enggak. 3 besar. 3 besar. Siswanya 4. Enggak dong. Oh iya, sorry. Siswanya banyak. Siswanya banyak. SMA, lulus. Kuliah nggak? Kuliah. Ngecap di situ, di Medan juga. Di Medan. Nah, kuliah tuh aku ke Medan karena di BY Oh. kampusnya cuman ruko-ruko gitu lah, politeknik. Politeknik. Yang Gabung sama showroom motor nggak? enggak, lebih ke Kampusnya? ini, lebih ke apa odong-odong gitu di ini bab. Ruko-ruko gitu, bab. Bener, Ya? di ruko-ruko gitu. Oke. Jadi depannya tuh bukan kantin, lebih ke apa ya? Lebih ke alun-alun gitu. Mau makannya tuh ke alun-alun kota gitu, yang ada bakso goreng gitu-gitu, telur gulung. Asal kelakun nggak alun-alun? Bukan. Lu akhirnya kuliah Di berangkat ke Medan. ke Medan. Ngekos berarti? Enggak. Enggak. Pulang Kamu balik. masih pulang pergi? Pulang pergi motoran juga setengah Oh, iya, jam, motoran, setengah jam 40 menit Negeri, lah. swasta. Swasta. Kampus apa? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tagline-nya unggul, cerdas, terpercaya. Kepada Bapak Rektor UMSU, ini mahasiswamu membanggakanmu. Berada di vlog, di YouTube-nya Disco Pantera. Kuliah. Kuliah. Ngambil? Awalnya mau FISIP. Oke. Aku mau FISIP, cuman karena orang tua, standar orang tua dulu tuh pikirannya kalau nggak kerja di bank ya Ya. PNS gitu. Lemah nggak tapi visip lo waktu itu? FISIP. Udah gitu gini lagi peragainnya. Maksud aku selemah-lemahnya orang tuh nggak begini juga. Ini lemah apa tremor ya? Kenapa menggambarkan orang lemah tuh Lemah ya? begini? Akhirnya lu mau ngambil visip nggak jadi? Akhirnya Ke ngambil? ekonomi manajemen. Karena bayangan orang tua, standar ya, orang-orang tua zaman bayangan dulu. orang tua tuh udah biar jadi PNS, Ya, biar ya, jadi bank, kerja di bank gitu. Yang karir jelas. Ya, bener. Padahal lu nggak suka. Suka nggak? Sebenarnya tapi lu suka masuk. Yang aku suka tuh sebenarnya FISIP. Sebenarnya. Cuman ekonomi ya udahlah gitu, bukan karena nggak suka kali Tapi lu gitu. menjalani masa kuliah dengan baik kan? Dengan Maksudnya baik. Secara akademis. oke, nggak ada Secara masalah. akademis aku baik, lulus dengan IPK 3,18, 5 tahun. Gila. Nice. Apa lagi? Yang kurang? Toh, Ya ini adalah foto waktu pakai toga ya, jigel ya. Hah? Bukan itu anaknya kantor ya. ya. Mana itu Udah kayak dong. Udah dong. si Bab lebih kayak abang ya jatuhnya. Soalnya masih charming gitu ya. Ya. Kayak nggak ngebayangin aku Bab foto belakangnya Medan. perpustakaan ya. Sebagai anak binjai yang tiba-tiba berkuliah di Medan. Benar. Itu Itu yang lo rasain apa saat itu? Culture Sebagai shock. remaja, culture shock. Lo Cult- pasti mengalami itu. sebenarnya gini, bukan sebenarnya apa yang terjadi di Medan itu sebenarnya sama aja yang terjadi. Cuman karena jatuhnya pergaulan lebih luas dan lebih dewasa, jadi akhirnya aku mengenal dunia-dunia. Free sex. Wih, Enggak. Lo nggak mengenal free sex. wih. Kenapa nggak nyoba-nyoba free sex? Bukan, enggak, Bab. Enggak, Bab. Sorry. Aku tuh Oke. coba deh kalau sorry. Om Disko bayangin ya, aku Iya. masuk ke klub nggak ditendang satpam apa dikiranya belum 17 tahun. Lu, Iya, saat itu. kuliah juga masih kecil badanku tuh. Sampai sekarang sih maksudnya ya. Masih dikira anak belum cukup umur. Iya, ya, saat itu. pasti. Orang aku sekali-sekalinya dugem aja itu tidur. Pedes mataku, pedes. Asap kan. Pedes nggak kuat gitu. Medan tuh, wah gue salah satu kota favorit gue tuh Medan. Nah, dulu tuh waktu Om Disko pernah ke Medan,
Aku Lu tuh udah nggak hampir ada. datang. Oh, lu Aku udah. tuh hampir datang ke Serius? acaranya Om Disko. Kamu tuh pernah perform di Ticili apa gitu kalau Oh, nggak iya, salah. iya, di Ya kan ada Ticili, market ya. market gitu kan. Ya, Nah, betul. iya. Aku tuh hampir datang ke Itu situ seru tuh. di Tijili waktu itu. Iya. Jadi yang ada, boleh cerita sedikit ya Oke. tentang Medan. Medan itu kota gua, salah satu kota favorit karena gua pernah pada satu masa, ini gua waktu itu belum pernah ke Medan sama sekali. Serius. Gua waktu itu Disco Pantera perform di Bandung. Iya. Jalan Medan. Jadi gimana nih? Iya, ini gimana nih? Kenapa di Bandung Gua nih? perform di Bandung. Oke. Setelah perform di Bandung, ya dompet gua jatuh. Oke. Manajer gua memutuskan untuk langsung pulang ke Jakarta. Gue terbang ke Medan sendiri, Tuh nggak ada kerjaan. hanya untuk makan. Aku. Serius. Jadi serius. tuh cuma mau makan doang. Mau makan. Apa yang diincer? Cari. Karena di kepala gue katanya Medan tuh enak makanannya, kulinernya tuh kaya, kulinernya seru. Ke Medan gue sendirian buat kulineran, bukan buat perform ya. Gue belum pernah perform di Medan saat itu. Ke Medan, ya udah gue nyobain semua yang enak apa di sini. Gue cobain ini, cobain itu, cobain ini. Setelah itu gue balik ke Jakarta. Setelah berapa lama gue ada kerjaan akhirnya di Medan. perform di Medan. Jadi gue udah tahu gue harus makan apa. Oh. Tapi yang pertama itu, Justru nggak ada. Gue emang cuma mau kulineran. tapi kulineran bener bayarannya. Bayarannya bener, maksudnya harga makanannya bener. Iya dong. Hah? Enggak. Ya, iya Tapi dong. dulu kalau ada orang Jakarta ini nggak tahu tapi Oh enggak sih, gua enggak. sering digitu-gitu. Oh, iya. Pak Dindro tuh pernah audisi Suci 1 Hah? sama kru Kompas makan Iya. di pinggiran gitu, Bang, di pinggiran Kan makan. dia nggak tahu gua orang Jakarta. Kan gua nggak terkenal juga. Lah kan bahasa kelihatan pasti. Enggak. Enggak ya? Enggak, gua cuman gitu. Bersatu. Dia nggak tahu logat gue. Ya iya. Enak. Ya kan udah. Nah, tinggal tunjuk ini nggak masalah. Iya sih, bener sih. Kalau gitu sih emang nggak Nggak ngerti tahu. orang. Tapi secara harga menurut gua sah-sah aja sih. Gua makan si apalah soto. Nah gitu, masih wajar lah ya. Harganya oke. Pak Dindro tuh pernah kena hampir 5 juta Hah? makanan di pinggir jalan gitu. Tapi semua dibayarin. Ya iya dong kalau Tapi nggak satu banyak, tim. cuma 6 orang, 7 orang gitu. Steak. Bukan, Bukan. Oh ya? janda bolong. Pulang-pulang bawa pot semuanya. Semuanya bawa pot. Makanannya kari gitu-gitu. Oke. Martabak. Ditembak ya? Ditembak. 5 juta. Pak Dindro. Pakai laser juga tadi. Enggak. Yang I love you tadi bukan. Anjir, serem juga ya. Iya, Tapi makanya. gua alhamdulillah sih enggak. Aman. Tapi Duren gua- makan berarti ya? Nah, gua nggak makan durian di sana. Gua makan waktu pertama kali ya. Heeh. Selama berapa hari gua di sana bihun bebek. Oke, bihun bebek di Tahu ya. Pagaruyung. Gua yang di deket Sinar Pagi, soto sinar pagi. Ya, Oke, oke. Deket si situ, si Soto. sotonya, soto kesawan. Oh, soto kesawan makan juga. Apalagi yang gua coba banyak kali lah. Si Indomie itu apa namanya? Agem. Agem. Terus si mie ayam acong acim. Oh. Banyak gua makan. Kulineran sendiri ya, Kulineran gokil sendiri. ya. Nggak ada teman, nggak ada apa-apa Nggak ya. ada. Keren ya. Tapi jadi sejak itu, dari situ ketika gua ada kerjaan di sana, Udah tahu lah ya. manajer gua, "Mas, lu mau makan apa?" Lu harus cobain ini. Ini, Gitu, lu harus udah cobain tahu. ini. Bener gitu. sih, bener. Tapi memang ketika aku pindah ke Jakarta pun memang yang paling untuk susah disesuaikan sampai detik ini Ya. tuh makanan. Karena yang unik soal kuliner Medan ya kalau menurut gua, orang kayak gua misalnya ke kota lain, misalnya ke Surabaya, gua tahu gua mau makan ini, tapi kayak semuanya tuh satu tipe. Gua ke Makassar, oke yang enak ini, tapi semua satu tipe, ngerti nggak sih? Oke, coto ini, Coto, ini, palu basah. konro, palu basah gitu ya. Setipe kan? Ah, iya. Tapi kalau Medan tuh uniknya adalah dia kayak banyak variannya. Oke, Karena di sana kan ada peranakan Arab, peranakan Cina, ada Melayunya. Ngomong-ngomong soal soto, tadi kita udah masak nih. Tiding, ting, ting. Tiding, tiding, ting, ting. Jadi tadi ini sudah kita panasin. Ya pemirsa, Ini adalah Disco Pantera dengan Ibu Siska Suitomo. mudah bukan? Mudah. Tai banget nih anaknya.
Nah lanjut, lu menghabiskan masa remaja lu Cuman emang nggak kultur shock banget, tapi Iya. apa yang bisa lu ceritain? karena gini, pada waktu SMA tuh kita semua tertata kan, maksudnya baju sama, Oh, jam seragam, ya, ini sistemnya, sama. ya. Terus Tiba-tiba. aku juga berteman, cuman teman-teman yang deket lah rumahnya. Nah ketika kuliah tuh punya teman-teman yang Ya, lumayan jauh dan rumahnya. dengan latar belakang yang berbeda-beda. Beda-beda juga. Kalau di sekolah kan masih tahu lah sama-sama bapaknya Ya, ya. siapa. Ya, anaknya ya. siapa. Kalau Dari di kecil kuliah tuh soalnya. kan nggak bisa tuh, maksudnya lumayan jauh Ya. gitu. Aku akhirnya jadi kayak bertemannya jadi lebih luas kan, jadi lebih banyak. Akhirnya yang ini entah hobinya apa, yang ngikutin dulu ke ininya dia, ini Ya. hobinya apa, seperti gitu. Aku juga kuliah tuh sambilan ini Om Disko jadi kru, event organizer. Oh iya. Nge-kru ngangkat-ngangkat gitu. Itu juga karena berteman. Diajak-ajakin. Ajak gitu ya berangkat aja gitu. Kru event organizer gitu-gitu. Karena dulu tuh aku kenapa kuliah nggak bandel sampai sekarang juga karena dulu aku itu pernah jadi remaja masjid 2 tahun. Ketua remaja masjid terbaik Gue nunggu punchline-nya. Dia mau bandel udah pantas juga pada mukanya. Gue nunggu punchline-nya nih. Jangan dong ditungguin. Beban. Kalau ditungguin ya susah. Pokoknya aku pernah jadi ketua remaja masjid Ini masjid yang di mana? di Binjai. Oh, di Binjai. Di rumah. Di Binjai apa yang di Medan? Di rumah Yang di di Binjai, Binjai? di Binjai waktu SMA. Jadi aku ketika kita sebagai manusia gini ya, Pak Anto ya. Iya. Beban dia juara suci. Inna sholata tanha. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah menghindarkan kita dari yang mungkar. keji dan mungkar. Keji dan Benar mungkar. itu. Tiang agama. Tiang agama. Bener As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu juga hafal karena puasa kan. Tapi nggak ada. Tapi jujur kalau secara pergerakan kehidupan, ketika aku di Jakarta lah, aku akhirnya terbuka semua. Sebelum ke Jakarta, lu akhirnya di Medan kecemplung stand up awalnya? Awalnya tuh gara-gara temen, awalnya nonton Metro TV. Terus di Medan tuh ada komunitasnya baru bikin juga baru tuh, bikin. 2011. Oke. Ada akun Twitter, tiba-tiba bikin kompetisi lomba. Ah. Kompetisi lomba, ikut, Ah. masuk final. Ada encourage lu gak awal-awal? Gel, lu mesti ikut ini, lu tuh lucu. lu Iya, tuh ini. Ada temen encourage, yang gitu tuh, temen Karena yang memang lu sudah terbiasa dari remaja lu badut kelas. coba deh Karena gitu. itu. Iya, karena coba lah, ini bisa nih gitu. Dan pada waktu itu nonton stand up comedy kalau di TV, Nah. kayaknya nggak terlalu lucu. Nah, Karena kan aku lu bisa bilang nggak yang lu bilang nggak terlalu lucu itu siapa? Satu lu masih inget nggak? Yang lagi perform siapa? Benedictivity. Enggak. Tapi waktu itu aku nonton Benny juga di Metro, tapi dia lucu parah Lucu, itu. lucu dia. Udah, Dia pokoknya baru nongol aja kayak udah ini ya kacau si emang Benny ya. itu si Putri Marino itu. Oke, lu ngeliat kayaknya gue bisa nih. Bisa gitu akhirnya nyobain. Bener, masuk final. Masuk final, tapi kalah di final. Tapi abis itu gabung komunitas tuh. Akhirnya lu jadi aktif di situ. Babe Cabita adalah mentorku. Serius? Babe Cabita tuh masuk 2011 di komunitas itu, komik pertama, Wah, salah satu senior lah di situ. senior. Abis itu aku masuk di 2011 akhir mau 2012. Nah, waktu kompetisi yang nge-mentorin Babe Cabita. Oke. Tapi dia pas banget. tapi tidak ada Kontribusi. tidak ada ilmunya dia itu sebenarnya. Di 2011 dia tidak ada ilmunya sama sekali. Aku nanya sama dia, "Bang, ini diapain, Bang, ininya, Bang?" Udah, bawa aja kayak biasa gitu. Aku kira ada teknik-teknik yang baru bakal dapat. Enggak ada dia. Nggak ada. Tapi itu orang emang tidak ada teknik, tapi lucunya itu udah di setiap persendian tubuh. Babe itu lucunya di semua Enggak, sendi. Bang. Enggak, Bang. Enggak Ini ada, bukan Bang. soal mood, Bang. Fisik, Bang. Fisik. Itu doang yang gue inget. Pas kita gue kepik. Yang kepik dia ketinggalan di belakang, kukira Dia- emang capek. Bibirnya putih. Be, udah sih. Ini bukan soal mood, Bang. Fisik, Bang. Oke. Yang dijemput ibu-ibu, Bang. Ini kan nggak yang dijemput Babe ketinggalan paling belakang. Dijemput sama Bang Vincent, nama aku jemput. Kirain dia telat tuh karena capek. Ternyata? Karena di depan dia ternyata rombongan ibu-ibu Brompton. Jadi dia sengaja lambat emang. Ikut akhirnya aktif di stand up Ya, stand up Medan. comedy. Stand up Medan. Nah, akhirnya ikut suci?
2014 aku nyoba audisi. Akhirnya memberanikan diri. Memberanikan Tapi diri. Karena- sebelum-sebelumnya lo emang udah kepikiran bakal ikut? Nggak pernah kepikiran. Dulu tuh stand up di sana-sana aja hitungannya udah ada duitnya, Om Disku. Ya, di situ Iya aja dibayar ya. 300.000 Local hero, di masa itu 300.000 Lumayan nih misalnya. Jangan cerita tentang penghasilan Toro Sudiro di umur itu ya, jangan. 300.000 mah. Habis juga buat boti itu umur segitu dia. Dan dia tidak ingat lagi. Dulu aku 300.000, setiap oke. weekend itu Sabtu Minggu bisa perform di, kalau Sabtu Minggu bisa 4 tempat. Hah? Gokil. Oh, maksudnya dalam sehari lu bisa dua Bisa event? bisa 2 event, bisa pagi di kampus, malam di kafe mana gitu. Wah, lumayan dong. Iya. Nah, makanya hitungannya 1,2 1,2. tiap weekend. Nah, belum potong Untuk manajemen. Wah, keren. Ada manajemennya dulu tuh. Iya. Potong 1 juta. Benny Contoh, bukan? Bukan. Oh iya. Itu jadul ya tuh. Aku tuh setiap dengar kata Benny Contoh manajemen Iya, tuh. googling, Benny Yo, Contoh. jadi tuh pasti. Siapa nggak jadi dipegang Om Benny? Yo, Oke. Habis itu ikut apa? Akhirnya Karena Babe 2013 juara, Oh iya. audisi dibuat ada di Medan. Awalnya kan Kompas tuh nggak pernah ada di Medan kan? Si Babe tuh berarti waktu itu bela-belain ke sini, ke Iya Jakarta? benar, ke Jakarta, dia audisi di Jakarta malahan. Jakarta lolos, juara. Oke. Si Baru Kompas setelah itu baru Kompas membuka audisi langsung benar di sana. Oh, enak dong, nggak keluar Nggak uang keluar buat uang. kayak pesawat, bla bla bla, akomodasi, Ikutlah ikut aku. lah langsung. Nah pada waktu itu tuh lumayan oke tuh. Secara perform dapat golden ticket. Istilah golden Oh, ticket iya, tuh kayak iya, tiket iya. gitu Tahu, kan. tahu. Aku, ya dia anak stand up soalnya. Tahu. Doi anak Saya stand up. ngikutin. Stand up Depok. Nah habis itu dia apa namanya, dia ikut Tai lu. dapat golden ticket, tapi kan belum tentu ditelepon. Ah. Dari Medan tuh ada 3 orang yang dapat. Aku, dari si Rido namanya, satu lagi si Gita Bebita. Oh Gita. Oh Nah. Gita tuh angkatan lu ya? Gita enggak, Gita stand up dia Enggak, abang. maksudnya pas si Suci. Enggak. Nah, dari 3 itu Ah. kita dapat golden ticket, tapi yang ditelepon cuma Gita doang. Lu nggak berangkat. Enggak berangkat. Tapi Gita dia cuman baru pertama langsung Keluar. kan? Keluar. Dia Uus ya? Dia Modelnya. Uus. Sama kan? Uus ya? 3 juga baru Pertama pertama. masuk langsung keluar. Tapi secara karir itu loh maksud gua Yoi. bukan jaminan juga ya. Sangat bukan jaminan. Jadi nggak usah heran. Dari hati ya. Sangat. Jadi nggak usah heran. Semuanya punya program TV Yoi. ya. Punya. Tapi kan aku punya sepeda. Yang nggak seberapa. Oke, di tahun itu lu bertiga dapat golden ticket tapi yang ditelepon Gita. Iya. Gita doang yang berangkat. Gitu doang. Lu nggak patah arang ya? Tapi kecewa nggak saat itu? Aku sangat tidak patah arang sampai aku bisa membangun biduk rumah tangga di mana bahasa ini sangat mirawe sekali ya. Ada yang nggak tahu tuh tadi teman-teman biduk apaan artinya biduk? Biduk itu artinya bahtera. Bukan, itu apa Perahu. biduk? Buduk. Tapi akhirnya apa namanya, di 2015 ada kompetisi lagi tuh namanya Liga Komunitas. Oke. Aku dapat Ikut. perwakilan dari Medan. Juara 1 tuh Juara alhamdulillah. satu, alhamdulillah. Nah, juara 1. Nah, itu tuh PD 2015. Habis juara 1 gaya-gayaan nih. Wah, bisa nih kayaknya habis juara 1 kan. Soalnya kami 4 orang tuh kan tim. Oke. Nah, aku salah satunya. Bisa nih kayaknya di kontrak TV main apa. Nah. Merantau aku Jakarta sendiri. Nekat tuh. Bermodalkan juara satu Liga L- Komunitas. dan dari Kompas TV yang sinyalnya gue belum seluruh Indonesia kan. Iya. Kita tahu kan, Iya. dan promonya juga lebih Iya. banyak berita kan Iya. dibanding acara hiburan kan. Nekat. Udahlah. Nekat berangkat, Hijrah ke sini. ngekos di Kemanggisan, komplek DPR. Oke. Komplek DPR dong. Keren dong. Tahu DPR tahun berapa? Tahu DPR Myanmar apa DPR mana Kemanggisan tuh, gitu. oh, Binus. dekat-dekat- ya, Binus. Binus. Nah, situ dong. Sebulan nggak ada calling. Sebulan tuh. Sebulan tuh ngabisin Itu lu duit. udah nikah? Belum? Belum. belum. Ngabisin duit aja tuh. Nah, 2 bulan. 2 bulan masih nggak ada callingan. Akhirnya ada 1 callingan dari program Kompas juga. Kok gue dejavu ya? Gue juga mengalami itu sih sekarang-sekarang. Pandemi sebulan nggak ada callingan. 2 bulan tuh ya gue mengalami tapi sekarang. Aku bukan dejapu. Kembali terulang. Kembali terulang. Karena history repeat itself. katanya. Oh iya benar sekali. Sejarah Nah habis berulang. itu aku nggak kuat nih. Dipanggil Kompas sekali, dibayar itu, beli tiket pulang aku langsung. Oh, enggak. Bayaran dari Kompas, Bayaran lu Kompas, akhirnya beli tiket pulang. Nyerah. Nyerah. Nggak Oke. kuat aku.
Udah malas gabung komunitas lagi, off-air di di sana lah. lokalan apa semua. 2016. Oh, sebelum itu aku di calling sinetron. Padahal lu belum Tanpa tedeng aling-aling, cuman ada beberapa kali di YouTube. Kayaknya PH-nya waktu itu pengen cari yang komik tapi Medan. Nah, ditawarin Lolo. si Lolo. Budget nggak masuk. Budget nggak masuk, udah ada Boris. harganya. Boris, wah berat. Budget nggak Berat, masuk. mahal ya. Nah, Mahal. Sepedanya siap. aja Surly. Benar. Benar, habis itu ganti itu lagi dia tuh. Upgrade lagi. Kepada istrinya Boris, Irma, spare partnya itu tidak murah ya Irma. Kasih tahu ntar harga-harganya biar dia bininya ngecek sendiri ke Tokped. Kita bedah sepeda Boris. Speknya kita bedah. Speknya kita bedah. Jangan Beli mau frame-nya aja dibohongin. tuh 13 kalau nggak salah. Masih itu ya? Masih ini kita masih bedahin. Aduh, merusak rumah Boris tangga nggak orang. mungkin nggak masuk. Akhirnya lo. Akhirnya pilih. aku kepilih. Kau kepilih. Berangkatlah aku ke sana. Syuting di Berangkat, Jakarta. Syuting di Jakarta, di Tamini. Taman Oh, Mini. Itu Taman Mini kan ya yang ada Tamini, iya, Sumatera Taman Mini, itu kan iya, ya. yang kita nggak jadi gue kesana Iya, gara-gara Boris kesiangan. Betul. Banner nggak ada. Syuting. Ingat aku tuh. Syuting seminggu untuk 3 episode. Karena ini pilot tayang. Oh ini masih pilot. Pilot tayang. Oke. Satu episode seminggu. Dibayar se-episode sejuta. Mantap. Saat itu. Se-episode. Tiket 700. Tiket 700. Terus kemana-mana syuting kan gak ada kendaraan. Waduh, itu stay di mana selama syuting? Di Jakarta, di Nggak, maksudnya kosan, di kosannya Benedion. Oh, sama Bene. Ya. Kosan Benedion yang notabene-nya kalau ada orang nginep di situ bayar 50. Bene Dion yang nota Bene. Ya benar ya. Yang dimana kalau kita nginep kosan dia bayar 50. Bangke juga dia. Bukan dia, tapi Iya, temennya. kebijakan kosan. Si kosannya, Heeh. si pemilik. Tapi dia tuh Kalau ada yang numpang, mesti nambah 50.000. 50. Oke. Nah, tuh 700. Remis ya. 50 kali 3. Iya, 150. 150, 8,5 sejuta. udah. Udah sejuta. Enggak lah, kalau seminggu kan nginep. Oh Seminggu iya. 350. Iya, benar. Nah, yang nggak tahu kan ternyata 3 episode itu kira satu hari 1 episode. Ternyata Satu jatuhnya- episode kan bisa 3 hari, Ya, bisa benar, 2 hari benar. untuk untuk pilot Ya. tayang itu kan gitu. Udah lah nggak bener. dibuang lagi scene lo. Ada Orang masuk. emang cuma 3 doang. Orang emang cuma 3 doang, bukan dibuang. Kalaupun kalau yang sinetron lain gitu dibuangnya karena mungkin meninggal, Ya, karena ya, apa? ya, Karena ya, aku ya. emang di cerita juga sudah tidak ada. Udah. Ini nggak bisa dah, pulang aja lah aku. Pulang lagi. Pulang lagi aku. Tapi aku udah wisuda tuh ya. Oke, itu udah Udah lulus. wisuda tuh. Pulang lagi. Nah, pas aku pulang ke Medan, audisi Suci 6. Jadi aku pulang, udahlah, ikut aja lah, nating Ya, tulus. Nothing Tulus. Lolos. Sampai juara, alhamdulillah. Apa lagu barunya dia? Sini apa nih? Tulus tadi? Oh, sorry. Flipper ya. Sendal, lebih ke brand juga sih. Akhirnya mendapatkan Titel, kesempatan kesempatan. untuk akhirnya Ya, masuk ke Suci yang tadinya lu sempet gagal. aduh Gita doang yang berangkat. Udah lu udah dapat golden ticket Udah dari dapet. setahun apa 2 tahun sebelum berarti itu yang lu dapat golden ticket sebelum Suci 6. 2 tahun. 2 tahun. Dua 2 tahun tahun. sebelumnya lu pernah golden ticket tapi lu nggak di calling. Calling. Ikut lagi. 2016 di sana. 16, Yang mantap. jurinya tahu siapa? Siapa? Babe Cabita. Mentor lu ya. Juri Babe Mentor Cabita dan tuh. Pade Indro. Pada Indro. Iya. Akhirnya juara. Juara alhamdulillah. Ketat tapi itu menurut Wah. gua sama si Ardit. Iya, ketat sih. Karena Makanya. dari fisik pasti udah menang Ardit ya. Kalau fisik kan. Look, maaf, Ya, jangan dari- fisik. sorry, Look. Dari look. Dari look sih udah menang Ardit. Jauh. Cuman kan ini komedi ya Tapi caranya. ini kan untuk membuktikan bahwa nggak melulu soal tampang. bener. Iya nggak? Iya sih, bener sih. Iya kan? Nggak melulu soal tampang, nggak jaminan. Walaupun ketika sudah keluar dari kompetisi ya tampang akan lebih menjamin. Ya sih. Iya. Itu bukan, aku nggak mungkin bantah. Oke, itu menurut lu setelah lu juara lebih membuka Benar. karir lu nggak sih? Ya bener dong. Habis dari pengalaman 2015 gitu nggak ada apa-apa. Setiba 2016 itu aku dikontrak juga sama si Kompasnya. Oke. 3 tahun. Berangkat dong aku. Aku nggak jadi komentar. Berangkat dong aku. Menahan diri. Dari Ya. sana berangkat. 6 bulan bubar manajemennya.
Makanya aku bilang, aku nggak mau komentar. Biar orangnya cerita sendiri ya. Karena aku udah tau end up-nya, endingnya kayak gimana. Yoi. Kontrak 3 tahun, 6 bulan manajemennya bubar. Manajemennya loh, Iya. bukannya aku. Manajemennya yang bubar. Sejak itu berarti lu lepas dari Kompas, lu pakai manajer sendiri? Ya, pakai manajer sendiri. Aku hire waktu itu manajernya Mourinho. Mourinho ya? Aduh. Oke. Gak lucu sih, tapi kok ngeselin ya. Manajernya ya gue Mourinho. itu kalau udah punchline gak yakin kan agak dijeda lama. Iya. Tapi daripada kepikiran mending keluarin. Daripada gak bisa tidur ya. Udahlah, keluarin aja. Tanggung dari Tapi sini. akhirnya banyak lah, akhirnya dari situ ya. Alhamdulillah aku ngerasain main film, ketemu senior-senior yang oke gitu kayak Toro Sudiro, yang akhirnya sekarang punya studio kan. Oh ya. Ini kan studionya dia ya. Toro Studio. Tapi sertifikatnya masih atas nama masing-masing. Oh, ini ya? Istri ini nama istri. Sebelah sana. Sebelah sana tidak. Masih sertifikatnya atas nama Mika Amalia ini. Bukan Toro Sudiro. Jadi kalau mau syuting-syuting kita nyetornya ke istri, Iya. bukan ke doi. Bener. Atau bilang ini free nanti pas sepedaan baru ditodong. Mana yang kemarin. Oke, secara karir udah kelihatan. Ya udah tau lah Indra Jegel main film, main ini, main itu. Main film aja, ini itu nggak usah seolah-olah banyak. Nggak usah seolah-olah banyak. Wajahnya menghiasi layar kaca lah, TV-TV nasional. Tipis-tipis ada. Awal perkenalan, sekarang masuk, baru kenapa gue bisa akhirnya kenal dan main sama dia nih, Om si Disco. brengsek ini. Om Disco. Gara-gara kalau lu udah lihat episode yang gue sama Toro Sudiro, terbentuklah sementara Benar. sepedahan. Gua sepedahan itu 2010 secara aktif ya. Ya, oke. Sempet kena demam fixed-gear juga. Terus akhirnya vakum tuh. Demam fixed-gear dan demam sepeda nggak segitu lagi, reda. Yang tadinya gue hampir setiap hari sepedahan. Setiap hari tuh fix itu. Hampir setiap hari. Oke. Kemana-mana sepedahan. Lebih karena nggak punya duit ongkos ya. Bukan karena sehat. Bukan karena sehat. Kayaknya lebih hemat naik sepeda nih, jadi kemana-mana naik sepeda. Terus demam pandemi lagi. Akhirnya mulai sepedaan lagi. 2019 tuh mulai aktif lagi gara-gara keracunan Brompton awalnya. Oh, bukan karena pandemi ini bahkan. 2019 gue. 2019 ya. Mulai tuh akhirnya gara-gara Brompton sepedaan lagi. Main sepeda lipat. Ya kemana-mana tuh gue kadang misalnya gue lagi kerjaan manggung di mana misalnya ke Bali, gue bawa sepeda. Oh, lipat juga ya. Jadi di sana sebelum gue main malamnya perform, sore gue sepedaan dulu sih Wah, gokil tuh. ke Bandung kemana. Wah, asik ya gitu ya. Masuklah pandemi Pandemi. 2020. Kita tahu sepeda kayak apa ya. Di saat pandemi mulai tiba-tiba marak lagi kan sepedaan, dan lebih gilanya lagi ini lebih gila dibanding 10 tahun lalu menurut gua karena semua varian sepeda sekarang yang dilihat. Kalau dulu kayaknya cuman fixed gear. Oh iya benar fix ya. Sekarang mau sepeda lipat, mau BMX, mau Minion, 26, apapun ya, 26. mau mini velo, apapun Iya, road bener, bike, semua menggeliat bareng. Bener. Ada tibalah saatnya tiba-tiba gue janjian sama Tora sama Vincent sepedahan. Yang tadinya nggak pernah jadi akhirnya jadi sepeda. Dan yang tadinya janjian bertiga nambah berlima, Berlima. jadi bersembilan. Bersembilan. Berberapa belas Sekarang udah banyak. akhirnya rame. Yoi. Kebetulan sementara. Nah, salah satunya adalah si Jegel ini ya, Jegel. Pertama kali ketemu tuh pas kita sepedaan kemana Gil? Alsut IKEA. Oh ya, kita sepedaan ke BSD. Gue BSD. Hah? Panas. Panas banget. Pulangnya panas. Itu Itu- juga kan karena aku dari Om Tor kan, Ya. dari Bang Tora. Kita habis itu sebelum itu kan kita syuting Miracle. Oh, yang, Nah, Miracle itu yang sama si dia, Miracle. sama Bang Tora. Terus, lo sepeda nggak? Sepedaan gitu. Terus,
ini gua mau sepedahan sama yang lain, lu mau ikut nggak? Aku sebenarnya udah main sepeda dari tahun 7. Enggak. Itu hijriah apa Masehi? Kalau boleh tahu. Iya, enggak, aku sebenarnya itu waktu di Binjai dulu udah main sepeda. Terus Masuk sana sepeda ya? itu transportasi utama. Kayak di Banda ya? Iya. Avanza baru masuk 2018 di sana. Baru ada Avanza. Tadinya sepeda semua. Aku sepeda di sana, terus waktu pindah ke Jakarta, barang-barang yang di Binjai itu aku bawa lah ke Jakarta semua. Awalnya masuk gudang aja itu. Terus Bang Tora ngajakin sepeda. Aku ada sepeda Bang, aku bilang, kira sepedaku paling mahal. Dulu di Binjai mungkin itu paling mahal. Sepedanya sempat mau dilarang dipakai Iya. si London School itu. Gara-gara? Karena terlalu London School ya. Karena terlalu mengaku-ngaku sangat London School. Sepeda aku merek kampus. Tapi ternyata paling kenceng di atas sepeda yang Iya. paling Kesel. Nah, habis itu aku punya sepeda nih, kira paling mahal. Ternyata. Apa mereknya? London Taxi. Wah, pokoknya merek Inggris. Tora tuh gitu. Hah? Sepeda apa tuh? Lu nggak tahu waktu itu? Dia nggak tahu. Kalau gue tahu memang. Itu sering di mall-mall Di dijual. Gramedia, orang aku aja ini nyobainnya hampir ribut sama Yang main keyboard? bukan sama sama SPG New Balance. Oh, kirain gue hampir ribut sama sekali coba-cobain. Iya, keyboard. Isi dong Mas. Iya, mah. Aku hampir ribut sama SPG New Balance. Gara-gara Gara-gara toko sepeda depan toko New Balance. nabrak. Jadi aku display. muter, muterin sepatu. Iyalah. muterin itu, dimarahin sama dia. Kok sepeda apa tuh? Sepeda London. Akhirnya ketemu nih sama JG pertama kali adalah ketika kita goes ke BSD. Asut. Kita sampai IKEA waktu itu ya. Yoi. Itu juga capek tuh ya. Karena kita sampai tengah hari bolong itu goesnya. Matahari di atas pulang-pulang banget. ajan Juhur itu mana jalurnya begitu. Seru tapi nah akhirnya kenal. Akhirnya kita jadi sering main bareng gara-gara sepedahan, gara-gara sementara. Sebelum itu juga aku sempet nonton yang Om Disco di G-Confess. Oh iya, tapi kita belum saling kenal ya. Belum saling kenal. G-Confess. G-Confess. Iya, gue pernah main di acara G-Confess itu adalah acaranya ya ibaratnya soundrenalinnya Stand komik. up. Ya, sebenarnya komika lah. Jadi komika ngumpul acara selama berapa hari ya G-Confess tuh? 3 hari. 3 hari. Ya mirip-mirip soundrenalin tapi isinya memang pertunjukan stand up komedi. Dan ada komik luar negeri juga tuh. Iya, benar-benar ya mirip-mirip soundrenalin gitu lah. Dari- Bedanya ini stand up komedi. Stand up komedi gitu. Gue pernah main di situ perform, tapi belum saling kenal ya. Belum, tapi aku udah tahu Om Disco lah. Serius loh? Iyalah. Kok bisa? Om Disco tuh waktu ini kan Medan tuh termasuk hype-nya tuh agak telat kan sama Jakarta. Jadi ketika Jakarta sudah disco-disco gitu, Disco Pantera lah nama yang paling muncul. Medan tuh akhirnya mengikuti gitu-gitu. Jadi di Medan tuh ada yang mengikuti lah ya. Namanya Disco Tuyul. Disco tuh ya. Disco Tuyul. Pernah dengar nggak Om Disco? Itu gua juga emang. bukan, gua nggak pernah dengar. Jadi dia gara-gara Om Disco gitu dia muterin lagu-lagu gitu, tapi orangnya nggak ada. Jadi laptop doang. Maka sebutannya Disco Tuyul. Wah, gila juga konsepnya. Kacau kan ya konsepnya ya? Boleh. Tapi gitu-gitu Om Disco nyentrik, Karena pakai baju. Medan menyenangkan, gue selalu menyenangkan setiap main di Medan. Terakhir di SMA berapa gitu. Seru juga tuh di sana pensi. Pensi, SMA berapa gitu. pensi Iya. aja ngundang Om Disco kan? Seseru itu mereka. Semasif itu, bukan seseru sih, sebenarnya lebih ke emang Seru lah, saking serunya sampai tawuran. Gue lagi pengen diberhentiin sama capseknya udah ya. di sana kalau ada keramaian, Iya. ribut pasti. Tapi sering loh. Orang Gua ada setiap main di sana kecelakaan ribut. motor, Ya. orang ngumpul ribut, tawuran pasti. Seru tapi Medan tuh. Gue baru awal-awal ke Medan kayak lampu merah orang cuek. Seru sih. Kan masih merah. Ah di sini lampu taman om. Wah paling keren ada nih lagi macet nih ya. Ini macet nih mobil. Tiba-tiba dari sana motor lawan arah. Iya. Cuek aja di tengah. Ya udah. Mukanya nggak salah gitu. Dia tahu nggak sih ini dia lawan arah? Cuek aja mukanya. Yang paling epic kadang udah lawan arah nggak cuma pakai kaos Iya, kutang, bener. kemejanya Bener. ditaruh di sini, Bener. nggak pakai helm. Asli. Udah. Sesuai. Sama lagi macet, Medan. diem, tiba-tiba dari kiri naik trotoar mobil. Orang di sana itu. Di sana itu. Mobil loh. Kalau motor naik trotoar, gue udah sering lihat lah ya. Mobil.
gebruk. Hijau, kalau di sini Ya, hijau, lampu. kuning orang tuh udah pelan. Iya. Kalau di sana itu Cuek. ada Gila, yang gue bilang nih orang cuek banget ya. ada yang lampunya belum merah kali istilahnya. Merah muda. Iya, jadi mau menuju merah itu orang masih bisa gitu. Kalau Iya. ditanya kenapa diterus, belum merah kali lampunya. Masih baru-baru aja merah. Belum merah kali, diterobos. Ajaib sih, tapi seru memang. Beda tuh. Kangen gak? Asli ya? Kesana kangen gak? Ya sih. Tapi lu pasti lebih kangen rumah lah, Binjai ya. Orang tua aku masih di sana juga soalnya. Orang tua masih di Orang Binjai. tua masih di sana. Jadi ya kangen lah. Kemarin aku sempat balik sih Idul Adha. Ya. Idul Adha balik. Ya Akhirnya. kondisi di sana tuh seperti tidak ada pandemi. Serius? Serius. Nggak ada tuh mas. Enggak ada masker sama mereka. Barang mewah itu masker. Masker mah barang mewah. Terakhir, sebelum kita tutup, apa yang pengen lo sampein Gil? Maksudnya lo menurut lo sejauh ini lo mengenal gue, ada yang pengen gue sampein? Gue Nggak dulu ada dah, lah, tetep. dari gue dulu. Kalau aku- Jegel itu apa ya, dia tuh seru ya katanya. Sepedaan sama dia tuh seru karena ada aja nih orang nih. Kalau nggak ada dia tuh kayak sepi. Pernah nih gue sepedaan dia nggak ada, sepi. Tapi kalau ada dia seru. Dia tuh ibaratnya kalau di sementara itu dia adalah notulen. Bagian ngisiin absen. Kalau di kampung tuh carik, Cari gak? juru tulis. Jurtul. Iya dia sama ada dia ada si S. Seru banget. Maksudnya ditanggepin gitu. Yang Rindu satu tapi. brengsek, yang satu nanggepin. Rindu nih sementara rame-rame Asli, kemarin ya. seru banget kita, seru Pandemi banget ini ketawa-ketawaan rame-ramean. Nah, Jegel tuh termasuk yang selalu membawa, bener dia mungkin gue kebayang nih dia pasti zaman sekolah dia beneran badut kelas. Dia tuh tipe yang ya gitulah, badut kelas lah, badut kelas. Saling puji antara cowok. Tapi gue nggak muji dada lu bidang gitu enggak kan? Dari lu lah. Kalau Om Disko harusnya tetap jadi orang yang mengasihkan lah ya. Karena aku jujur-jujuran aja, pertama kali ketemu Om Disko takut aku untuk negor. Karena Gak tahu ya, karena yang paling berbeda ketika manggung dan waktu sepedahan itu kamu bang. oh iya. Iya kan nyentrik gitu. Nah Eh. aku tuh penasaran ini Om Disko kalau sepedahan gini juga apa nggak di luar? pakai topi Ah. dengan baju yang gitu-gitu. Ternyata tidak kan. Iya, Jadi kayak wah ini pensiunan Bank BRI nih gitu. Naiknya Brompton kan. Kenapa harus pensiun Bang Beri anjir? Terus Ya udah. Akhirnya tapi kan aku ngajak ngobrol duluan kan Ya. beli sepeda gitu. Ternyata mengayomi. Jadi aku sampai detik ini kan senang gitu sama Om Disko. Oh, takut. Kalau Om Tora kan emang gitu ketemu pun aku dia kayaknya di depan dan di balik layar sama dia. harus itu kan. Aku jadi langsung kalau mau Om Disko nih kok. Iya, kok kalau gue lihat kok kayak gini tapi kok kalau di luar gini ya? Iya tuh. Bener pensiunan Bang Beri. Jadi makanya aku mencoba menegur duluan dan Semoga ya akhirnya- Gil ya, Iya. kita bisa sepedaan lagi. Rame-rame ya seru ya. Asli nih. Seru Gil. Berapa banyak tempat yang belum kita datengin Iyalah, orang kita mau makan di situ yang nggak jadi-jadi gara-gara dari pandemi. cuma 9 ya. Sekarang tuh ada orang Mendagri di dalam. Iya, kacau ya. Iya. Ada Iya bener. Maksudnya prinsipnya adalah pertemanan yang nggak nyambung. nggak nyambung. Iya, bener. Sebelumnya kan saling nggak kenal satu sama lain itu Iya. kenal tapi Iya. nggak main. Iya, nggak main bareng. Tiba-tiba Akhirnya jadi main bareng. ada David Bayu masuk. Iya. Itu nggak David. nyangka sih gua. Sandi pas nih next. Di MTB kan. Tuh, Aduh, ya udah. ada Pace Justin coba. Tiba-tiba. Itu tadi ngobrol-ngobrol gua nostalgian bareng. Sang juara Suci 6. Terima Kompas kasih. TV, Indra Jegel. Terima kasih Om Disko. Semoga kita bisa terus berteman, seru-seruan bareng, nggak cuma sepedaan mungkin ya. Nah, Atau bisa ada project barengan kita suatu hari nanti. Bener. Iya nggak? bener Kerjaan. ngebeat Kita sambil nggak tahu. ngebeat stand up pakai lagu. Iya kan? Thank you banget buat yang udah nonton Nobar Teko episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Nobar Teko gue berikutnya. Siapa kira-kira temen yang bakal gue undang? Pulang. Yang punya sudah marah. Karena di antara kita berdua kepentingan dia itu tidak ada, cuma rumah ini.
Jadi dia emang menunggu kita untuk bubar. Woi. Malam Jumat nih. Oh iya malam Jumat ya. Ya,